Selamat pagi rekan pecel sekalian pencerahan elektronik. Ya pagi ini karena bos kita mungkin akan sedikit terlambat karena meditasi atau urusan yang lain. Lega. Luar biasa sekali ya bos kita ini. Baiklah, pagi ini saya akan mengawalinya dengan yang seru sekali. Pernah nggak kalian kalau makan soto itu rasanya kurang gitu? Nah, ini solusinya. Kalian kalau makan soto itu harus pakai es. Kenapa? Kalau tidak pakai es, namanya oto. Satu lagi. Kenapa kampus itu kalau di kota namanya kampus? Karena kalau di desa jadi kampung. Agak lucu ya. Bos kita mana ya? Akhirnya itu dia. Kita sambut host kita. Selamat pagi. Lagi, gimana Pak? Masakan saya enak kan tadi malam? Jangan pernah masalah. Oke, rekan pecel sekalian, selamat pagi. Masih dengan motif sapi. Mohon maaf karena saya harus merenung sejenak, bermeditasi di tempat yang tenang untuk bisa membagikan inspirasi kepada saudara semua, rekan pecel, pencerahan elektronik. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah Mukidi. Apa itu Mukidi? Mukidi adalah bertemu diri kita sendiri, atau bisa juga disebutkan dengan mengenali diri. Kenapa kita perlu mengenali diri? Karena mengenali diri itu penting. Kenapa penting? Karena dengan mengenali diri, minimal kita bisa seperti ini. Selamat pagi. Saya Sebaco. Saya siapa ya, Mas? Tapi itu tandanya kita tidak mengenali diri kita. Kita tidak tahu siapa diri. Lalu bisa jadi kita juga seperti ini. Selamat pagi, saya Sukoco. Saya Joko. Celananya mana ya? Lupa Mas. Hah? Itu artinya kita mengenali diri kita, tapi kita masih melupakan sesuatu. Ada yang kurang. Seperti pepatah mengatakan, bagaikan garam tanpa sayur. Lalu mengenali diri yang sesungguhnya itu adalah seperti ini. Selamat pagi, saya Sukoco. Joko dulu Martokolan. TK 4 tahun, SD 8 tahun, SMP 5 tahun, SMA 5 tahun, lulusan jurusan Harvard University. Teknik sipilis. Sipil. Harvard University yang di luar negeri itu. Oh, bukan. Harapan rakyat. Itu kampus apa koran ya? Nah, saudara, pernahkah saudara merasa kosong atau merasa tidak ada tujuan hidup ketika menjalani kehidupan yang tadinya bersemangat atau tadinya penuh dengan suasana, penuh dengan rasa? Tiba-tiba saudara kehilangan rasa itu, menjadi mati rasa, berjuta rasanya. Oh, tidak, mati rasa itu tidak ada rasa. Kita merasa kehilangan. Apa arti itu? Itu artinya kemungkinan kita tidak mengenali
siapa diri kita ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bertemu dengan diri kita sendiri agar kita mengenali diri sendiri. Itu berarti bisa jadi kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa kata hati kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk keinginan orang lain saja. Seringkali kita terjebak atau yang dinamakan jaga image, karena kita berusaha menyenangkan orang lain. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita selalu menjadi tampak baik untuk orang lain, kita selalu menjadi apa yang inginkan orang lain, tapi kita lupa hati kita punya keinginan sendiri dan kita harus berpura-pura untuk itu. Ataupun permasalahannya adalah kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup. Sejak kecil saya mempunyai cita-cita, karena saya sering melihat boy band ya. Saya ingin memiliki boy band sendiri, sebuah boy band yang unik dengan lagu-lagu yang unik dan menarik ya. Coca-Cola. Bukan yang seperti itu terlalu alay. Tapi tiba-tiba saya sadar kalau saya tidak bisa menari dan saya mengganti tujuan saya, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Tapi saya sadar saya takut melihat ayam dipotong. Ku menangis membayangkan. Lalu saya membatalkan, hingga saya sadar kalau saya mempunyai bakat menjadi komentator, komedian motivator seperti sekarang ini. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya hati kecil kita cari, kita harus tahu panggilan hidup kita. Seperti apa kita mengetahui panggilan hidup kita? Kadang kita merasa bosan terhadap hidup, kadang kita merasa kosong dalam hidup. Kemungkinan itu kita tidak mengetahui panggilan hidup kita. Atau sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita mengabaikannya dan kita malah melakukan hal yang lain. Kita melakukan hal-hal sampingan lainnya seperti hobi atau yang lain, dan kita tidak melakukan panggilan hidup kita. Atau kita malas menjalani panggilan hidup kita. Itu akan terus mengingatkan kita. Bagaimana mengetahui panggilan hidup kita? Pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah hal yang kita cintai. Kita suka melakukan hal itu. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, hal itu akan menjadi dampak untuk orang lain, atau membantu orang, menolong orang, dan itu akan menjadi kepuasan untuk diri kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tentunya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sumber penghasilan juga, atau mensejahterakan kita, menghasilkan uang atau apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat dan terpenting adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa bersemangat dan kita merasa mampu, mudah melakukannya. Seperti kita mempunyai bakat dalam hal itu. Itu yang keempat. Ketika kita bisa menemukan 4 elemen ini, kita akan tahu panggilan hidup kita, lalu kita harus menjalani. Nah, itulah tadi yang disebut oleh orang Jepang sebagai ikigai, atau bisa saya sebut sendiri istilahnya, kepanjangan dari inti kita sebagai titik. Temukan sendiri. Saudara, setelah kita berhenti berpura-pura untuk menjadi yang orang lain mau, bukan berarti dalam artian memberontak secara radikal, tapi menemukan panggilan hati kita sendiri. Di poin kedua tadi. Lalu yang poin ketiga adalah, dan tidak kalah penting adalah, kita menerima kelemahan kita atau sisi gelap kita. Terkadang kita menyadari kalau kita mempunyai sisi gelap, tapi kita selalu menolaknya dan berdalih. Lama-kelamaan sisi gelap itu akan semakin membesar karena ditolak. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah kita menerima dan melebur sisi gelap itu menjadi sisi kebaikan. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kelemahan. Mungkin kita sombong, tapi kita tidak mengakui kalau kita sombong. Mungkin kita egois, tapi kita
kita tidak mengakui kalau kita itu. Kita harus mengakui apa yang terjadi pada diri kita. Apa sisi gelap? Menerimanya sebagai bagian dari diri kita. Lalu memberi pengertian pada sisi gelap itu, kalau kita bisa lebih baik dari itu. Mungkin sisi gelap ini terlahir karena trauma masa lalu atas perlakuan orang lain. Kita harus meyakinkan diri kita saat itu, gambaran kecil kita saat itu, atau gambaran kita masa lalu, kalau kita sudah lebih kuat dan bisa menjadi lebih baik. Dibeterin aja seperti itu. Nah, itu tadi adalah konsepnya, bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita bertemu diri kita, yaitu dengan berhenti berpura-pura, menemukan panggilan hidup kita dengan ikigai, inti kita sebagai. Lalu yang ketiga adalah menerima kelemahan kita, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Dan setelah kita menemukan itu, mungkin kita akan menjadi orang yang spesial, unik, berbeda dari yang lain. Dan akhir kata, selamat menemukan diri kita sendiri. Sekian apa yang bisa dibagikan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam Motif Sang.